Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Rumah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 7, yaitu bab perbandingan dengan materi skala suhu dan skala jarak. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak skala suhu, jadi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu suhu itu skalanya banyak ya. Nah, akan kita pelajari 4 skala suhu yang sering digunakan, terutama di Indonesia yang paling sering digunakan adalah Celcius. Apa saja 4 skala suhu yang sering digunakan? Pertama sudah jelas Celcius ya, Celcius disingkat C. Nah, Celcius, kemudian ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan terakhir Kelvin. Nah, ini masing-masing disingkat huruf depannya. Nah, Celcius itu memiliki skala suhu 5 ya. Kemudian Reaumur memiliki skala suhu 4, Fahrenheit memiliki skala suhu 9. Tapi Fahrenheit itu jika kita mau mencari derajat Fahrenheit atau mencari derajat yang lain dari Fahrenheit, maka nanti ada plus minus 32. Saya tulis di bawahnya ya, plus minus 32. Untuk apa ini nanti digunakannya. Kemudian Kelvin skala suhunya sama dengan Celcius 5, tapi dia plus minus 273. Nah, 32 dan 273 itu adalah penyederhanaan atau sisa dari perbandingan antara titik beku dan titik didih. Gitu ya. Nah, nanti apabila kita disuruh mencari salah satu derajat atau suhu di antara keempat ini, tapi kalau satuan atau skala suhu lebih banyak dari ini ya. Ada misalkan skala suhu apa gitu. Tapi secara konsep sama cara mencarinya. Cara mencarinya sebenarnya tidak ada rumus, tapi polanya bisa kita tulis. Polanya yang ditanya ya. Misalkan yang ditanya apa? Yang ditanyakan sama dengan tulis skala yang ditanya. Skala yang ditanya berapa? Per skala yang diketahui. Skala yang diketahui. Skala diket aja ya. Dikali suhu yang diketahui. Nah, seperti ini nanti. Ini polanya ya. Yang misalkan yang ditanya Fahrenheit berarti berapa? Gitu. Untuk lebih jelas coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, dari soal berikut 50 derajat Celcius berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, berapa Kelvin. Kalau Kelvin tidak ada simbol derajatnya ya. Nah, coba kita ke Reaumur dulu. Kita ke Reaumur dulu. Nah, Reaumur itu kan tadi gimana yang ditanya? Perbandingan ya. Perbandingan atau skala yang ditanya derajat Reaumur. Reaumur berapa perbandingannya? 4. Tulis di atas 4. 4 per yang diketahui. Tadi diketahui Celcius. Celcius perbandingannya 5. 4 per 5 dikali nilainya. Kali 50. Gitu saja. Mudah kan ya? Yang ditanya berapa? 4 perbandingannya skalanya. Yang diketahui 5 skalanya perbandingannya. Dikali nilai yang diketahui. 50 derajat. Coret nih 50 bisa dibagi 5, 10, 4 kali 10, 40 derajat Reaumur. Mudah kan ya? Nah, kemudian yang kedua, derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Fahrenheit berapa perbandingannya? 9 tadi. Nah, kita tulis 9 per. Yang diketahui tetap di awal ya. Yang diketahui Celcius berarti 9 per Celcius berapa? 5. 9 per 5 dikali derajat Fahrenheit berapa? Kita kalinya 50. Sama saja ya. Tapi nanti ditambah nih. Kita kali dulu nih. Kita bagi. 50 bagi 5, 10. 9 kali 10. 90 derajat. Belum selesai. Tadi Fahrenheit itu kan plus minus 32. Kalau mau ditanya Fahrenheit, kita tambah 32 derajat. Tambahkan 32 derajat. Jadinya
ya, 122 derajat Fahrenheit. Mudah ya. Nah, kemudian Celsius ke Kelvin. Kalau Celsius ke Kelvin, karena perbandingannya sama, itu cukup ditambahkan langsung dengan 273. Berarti kalau ditanya Kelvin, 50 derajat Celsius ditambah 273, yaitu 323 Kelvin. Ingat, Kelvin tidak memakai derajat. Mudah ya. Jadi yang ditanya per yang diketahui dikali nilainya. Nah, sekarang saya akan contohkan. Kalau misalkan yang diketahui Fahrenheit, ditanyakan salah satu antara Celsius atau Reaumur. Soal kedua. Soal kedua adalah 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celsius, berapa derajat Reaumur. Nah, kalau mau ke Fahrenheit ditambahkan 32 di akhir, ditambahkan 32 derajat di akhir. Tapi kalau mau ditanya, kalau dari Fahrenheit, nah coba berarti kan yang pertama ditanya Celsius ya, derajat Celsius. Sebelum dikerjakan kurangi dulu 32 derajat yang tadi. Berarti 77 dikurangi 32 ya. Atau begini caranya nih, bisa kita tulis dulu deh yang kayak tadi. Berarti kan perbandingan Celsius. Perbandingan Celsius. Celsius derajatnya perbandingannya berapa tadi? 5 kan yang ditanya taruh atas ya. 5 yang ditanya per yang diketahui Fahrenheit berarti 9. Dikali kurangin 77 dikurang 32. Jadi sebelum dikalikan dikurangi dulu angkanya gitu ya. Kalau mau ditanyakan Fahrenheit berarti 5 per 9 dikali 45 derajat. Coret 45 bagi 9, 5. Berarti 5 kali 5 sisanya, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, mudah kan ya? Terus yang kedua yang ditanya derajat Reaumur, sama caranya. Polanya sama kan? Nah, derajat yang ditanya sekarang Reaumur, berapa tadi perbandingan Reaumur? 4. 4 per yang diketahui Fahrenheit berapa? 9 dikali, karena yang diketahui Fahrenheit kurangin dulu, 77 kurang 32 sama dengan 4 per 9 dikali 45. Coret lagi 45 bagi 9, 5. 4 kali 5, 20. 20 derajat Reaumur. Mudah kan ya merubah semua jenis satuan atau skala derajat masing-masing bisa dipahami. Nah, materi kedua kita adalah skala jarak. Skala jarak itu bagaimana? Nah, misalkan begini. Ada diketahui skala suatu peta, ya, diketahui skala suatu peta 1 banding. Skala suatu peta 1 banding 500.000. Atau kekecilan 1 banding 500.000, 1 banding 10 juta, 1 banding 10 juta. Artinya begini, artinya tiap 1 cm mewakili 10 juta cm di aslinya ya. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 10 juta cm ya, mewakili 10 juta cm jarak sebenarnya ya, mewakili jarak 10 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, 10 juta cm itu berapa kilometer ya? Kita naik 5, berarti coret 0,5 gitu ya. Berarti kalau coret 0,5 berarti 100 km, berarti 10 juta cm setara dengan 100 km pada jarak sebenarnya. Jadi seperti itu, kalau 1 banding 500.000 berarti 1 cm mewakili 500.000 cm gitu ya. Oke, jadi artinya skala peta itu begini. Nah, untuk menghitung skala peta atau kita mau mencari jarak sebenarnya atau jarak pada peta, bisa kita permudah untuk menghafalkannya menggunakan segitiga rumus ya. Nah, ini tapi segitiga rumusnya mungkin agak sedikit berbeda posisinya dengan yang pernah kalian pelajari. Tapi insya Allah ini lebih mudah ya.
Oke, segitiga rumusnya kita tulis seperti ini. Nah, ini ya. Yang atas kita tulis JS. Ini JS, ini JP, ini S. Gitu. Ini JS, ini JP, ini S. JS itu jarak sebenarnya. Coba saya tulis dulu keterangannya. JS itu jarak sebenarnya. Nah, JS adalah jarak sebenarnya. Biasanya jarak sebenarnya itu satuannya kilometer paling sering ditanyakan. Ya, satuannya biasanya kilometer atau kadang-kadang ada satuannya meter. Biasanya kalau lapangan, soalnya tentang lapangan paling meter ya. Terus jarak pada peta jelas satuannya sentimeter. Jarak pada peta. Jarak peta satuannya sentimeter. Skala pun itu terhitung sentimeter. Skala. Nah, JS, JPS. Nah, cara menghafalkannya gimana? Biasanya kalau ke ke anak-anak SD, ini kan pelajaran SD ya ada. Berarti bisa saya tuliskan begini nih. Jas Jepang sobek. Nah, cara ngapalinnya inget-inget tuh, jas Jepang sobek. Ya, JS jarak sebenarnya, JP jarak peta, S-nya skala. Coba kita perhatikan bagaimana cara membacanya. Kalau ditanyakan JS, kalau ke samping itu perkalian. Kalau dari atas ke bawah itu bagi, ini kan per nih, ini kayak per nih ya. Ini bagi nih. Jadi kalau ditanyakan JS, kalau ditanyakan jarak sebenarnya, berarti kalau ditanyakan jarak sebenarnya sama dengan ya JP kali S, jarak peta dikali skala. Gitu. Kalau ditanya JS, tutup JS-nya, tutup JS-nya. Berarti sisa apa? JP kali S, gitu ya. Nah, terus kalau ditanyakan jarak peta, tutup jarak petanya. JS per S atau bagi ya. Kalau ditanyakan jarak peta berarti sama dengan JS bagi S. Pakai per boleh. Tapi lebih enak pakai per ya. Terus kalau ditanyakan skala, tutup skalanya. JS per JP. Kalau ditanyakan skala sama dengan JS per JP. Jarak sebenarnya dibagi jarak peta. Nah, ini 3 cara untuk mencari jawaban soal dari skala jarak. Baik, supaya lebih paham kita ke contoh soalnya. Coba perhatikan soal pertama. Jarak Jakarta Merauke 1200 km. Pada peta jaraknya 15 cm. Skala yang digunakan adalah, nah kita tulis dulu JS-nya, JP-nya sama S-nya yang diketahui ya, tulis dulu. Jarak Jakarta Merauke 1200 km. Tadi kalau kilometer itu apa? Jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya JS-nya 1200 km. Kemudian pada peta jaraknya berarti jarak peta JP. JP-nya 15 cm. Pertanyaannya, S-nya berapa skalanya? Yang ditanya skala itu cm. Berarti kilometer kita rubah jadi cm. Ingatnya gini aja. Kilometer sama cm itu 5 tingkat, 5 tangga. Kalau misalkan kita bikin tangga ya. Nah, 5 tingkat berarti nolnya ada 5. Gitu. Ya. Kalau kilometer ke cm turun. Kalau turun tambahin nolnya 5. Kalau naik kurangi nolnya 5. Berarti kita tambahkan nolnya 5 nih. Ya, 1200 tambahkan saja langsung 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita hitung berapa nih. Kita kasih titik ya biar mempermudah bacanya. 1, 2, 3 kita kasih titik. Ini titik lagi. Berarti berapa? 120 juta sentimeter. Pertanyaannya skala. Nah, tadi rumus skala bagaimana? Skala sama dengan JS per JP. Masukkan angkanya 120 juta dibagi 15. Nah, caranya gini aja dulu nih. 120 nih, yang depannya aja 120 bagi 15. Ada yang tahu? 8, betul. Berarti 8 juta. Nah, karena skala, ini kan hasilnya, baru hasilnya. Karena ini tanya skala harus pakai 1 banding. Gitu ya. Skala sama dengan 1 banding 8 juta. Berarti skala peta tersebut 1 banding 8 juta. Mudah ya.
Kemudian soal kedua, jarak dua kota pada peta dengan skala 1:1.200.000 adalah 15 cm. Jarak kedua kota sebenarnya sama dengan, berarti jarak dua kota pada peta 15 cm adalah 15 cm. Berarti ini JP-nya. Gitu ya. Berarti harus bisa menganalisis nih. JP-nya 15 cm. Di situ ada skalanya juga. Skalanya berapa? S-nya 1:1.200.000. Oke, pertanyaannya jarak kedua kota sebenarnya JS-nya berapa? Nah, cara mengerjakannya begini, perhatikan nih. Rumusnya dulu kita tulis pertama. JS sama dengan apa? JP kali S. Masukkan angkanya sama dengan, coba perhatikan, JP-nya 15. Kita tulis 15 dikali. Nah, skalanya kita tidak ambil satu bandingnya. Perbedaannya gini nih, ada beberapa buku yang menulis ada satu banding. Tapi kita ambil langsung angkanya saja untuk mempermudah ya. Jadi kita langsung ambil 1.200.000-nya, satu bandingnya tidak usah. Jadi 15 dikali 1.200.000. Nah, trik mengerjakannya, nolnya simpen dulu. Ada 5 nih nolnya simpen. Kalikan saja 15 kali 12. 15 kali 12 itu 180. Tulis 180, tambahin nolnya berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 18 juta, berarti 18 juta sentimeter itu jarak sebenarnya. Tapi biasanya kalau jarak sebenarnya satuannya apa? Kilometer. Tadi saya bilang bagaimana dari hubungan antara sentimeter sama kilometer, bedanya 5 tingkat, 5 tangga, gitu ya. Berarti kalau sentimeter ke kilometer itu naik. Kalau tadi kan soalnya kilometer ke sentimeter turun. Dari cm ke km naik 5. Kalau naik 5 berarti dibagi 100.000 atau hilangkan nolnya 5. Coret 05, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya sama dengan 180 km. Mudah kan ya? Baik, skala sudah, jarak sebenarnya sudah. Nah, sekarang coba kita bahas soal tentang jarak peta. Soal ketiga adalah jarak dua kota 40 km. Jarak pada peta yang berskala 1:2 juta adalah, nah sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Jarak dua kota 40 km, berarti itu jarak sebenarnya. Tulis 40 km. Nah, 40 km tambahkan nolnya 5. Udah inget ya? 40 tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa nih? Kita kasih titik ya, tiap 3 angka. Titik, titik. Ngasihnya dari belakang ya. Nah, berarti 4 juta sentimeter ternyata. Kemudian skala, S-nya berarti skalanya 1:2 juta. Kita hitung sekarang, kita hitung. Yang ditanya jarak pada peta. Bagaimana tadi menghitung jarak pada peta? Ada yang ingat? Jadi kayak ini ya, jadi kayak Dora, katakan peta gitu. Berarti jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya JS dibagi S. Nah, masukkan angkanya. JS-nya 4 juta ya, 4 juta per skalanya. Skalanya angkanya saja sama seperti yang tadi saya bilang, satu bandingnya tidak usah kita hitung. Skalanya berarti masukkan 2 jutanya saja. 4 juta per 2 juta. Nah, caranya begini, coret nolnya. Walaupun ini gampang ya. Coret nolnya 3 atas, 3 bawah. Kemudian coret lagi. Masih ada 3 nih masing-masing. Coret yang 3 yang atas, coret 3 yang bawah. Kalau ada coret nolnya 2, 2. Kalau 3, 3 gitu ya. Kalau 1, 1. Nah, sisanya tinggal 4 bagi 2. 4 per 2 berarti berapa? 2. Berarti jarak petanya 2 cm di antara kedua kota tersebut. Berarti cukup mudah ya materi tentang skala, mau skala suhu ataupun skala jarak. Nah, baik, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian ulang-ulang supaya lebih lancar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.